Puisi yang sering saya bacakan kepada siswa yang berkunjung ke rumah puisi ketika saya masih aktif di rumah puisi pada tahun 2009 sampai 2014 lampau, sebagai motivasi kepada siswa. Nah, puisi ini ditulis khusus oleh Pak Taufik Ismail untuk Ibu Ati, istri Pak Taufik. Adakah suara cemara? Halo sahabat di rumah puisi Taufik Ismail. Saat ini saya berada di kaki Gunung Singgalang dan Merapi, dan kita coba melihat-lihat rumah puisi yang indah ini. Oke, kita masuk ke rumah puisi. Dan sebelum itu sendal dilepas. Ya. Nah, ini adalah rumah puisi Taufik Ismail. Ini kursi-kursi yang disiapkan untuk pelatihan siswa. Ya. Ini ada sebuah galeri buku karya-karya Pak Taufik Ismail. Kumpulan puisi Dwi Bahasa, Debu di Atas Debu. Juga ada majalah Sastra Horizon dan beberapa buku-buku lainnya, termasuk ya ada juga kaos rumah puisi Taufik Ismail. Ya. Nah, selain itu, sahabat, juga di rumah puisi Taufik Ismail ada quote-quote yang memotivasi siswa untuk menulis, ya. Seperti quote ini, sudah menikah, istri saya mengedit semua tulisan saya. Dia tidak saja mengedit tulisan saya pun dieditnya. Lucu ya. Nah, yang saya sukai tentang pengarang hebat bukanlah apa yang dikatakannya, tetapi apa yang dibisikkannya. Huruf hidup memerintah dunia. Wah, ini banyak sekali. Kita coba naik ke bagian atas. Nah, di atas ada buku-buku yang merupakan koleksi pribadi Pak Taufik Ismail. Ya, buku-buku ini luar biasa banyak sekali, ada sekitar 9.000 judul dengan jumlah eksemplarnya mencapai 11.000 eksemplar. Nah, ketika Pak Taufik Ismail pulang, beliau duduk di kursi ini, ya. Di sini ada sebuah kursi, meja, dan menghadap ke Gunung Singgalang. Nah, itu Gunung Singgalang di sana. Di kaki Gunung Singgalang adalah nagari Pandai Sike. Pandai Sike, di sana di kakinya kampung ibunya Pak Taufik Ismail. Nah, ibunya orang Pandai Sike, ayah beliau orang Bukit Tinggi. Nah, itu gunung yang sangat indah di Sumatera Barat dan kebetulan sedang berkabut. Oke, di sini kursi Bapak dan Ibu biasanya diskusi menyambut tamu untuk beberapa kegiatan. Juga ada kursi santai. Nah, ini buku-buku beliau yang sangat banyak sekali. Ada sekitar 11.000 eksemplar atau 9.000 judul. Oke, kita berlanjut ke bagian sini. Nah, oke. Nah, di dinding-dindingnya ada puisi karya Pak Taufik Ismail. Juga ada yang diterjemahkan ke bahasa Cina, ke bahasa Rusia, ya. Kemudian juga ada puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satunya puisi Sajadah Panjang.
sajadah panjang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud dan tak lepas kening hamba mengingat dikau sepenuhnya. Nah, puisi ini ditulis oleh Pak Taufik Ismail pada tahun 1984, dan puisi ini juga dinyanyikan oleh Jaka Bimbo dan kawan-kawan, dan menjadi puisi yang sangat fenomenal di ranah kesusastraan tanah air. Nah, juga ada puisi 9 bait nyanyian untuk Cheng Ho, dibacakan Pak Taufik ketika berada di Masjid Kun Ming, Yauman, Yunan, Cina, ya. Juga ada puisi Kembalikan Indonesia Padaku. Nah, ini puisi ini sering dibacakan oleh anak pelajar SMP SMA untuk lomba-lomba. Nah, ini terjemahannya ke dalam bahasa Prancis. Juga ada buku Pak Taufik Ismail yang diterjemahkan oleh sastrawan Rusia Viktor Pogadaev ke dalam bahasa Rusia. Nah, luar biasa ya sahabat, sangat menginspirasi sekali. Nah, ini puisi yang sering saya bacakan kepada siswa yang berkunjung ke rumah puisi ketika saya masih aktif di rumah puisi pada tahun 2009 sampai 2014 lampau, sebagai motivasi kepada siswa. Nah, puisi ini ditulis khusus oleh Pak Taufik Ismail untuk Ibu Ati, istri Pak Taufik. Adakah suara cemara? Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah melintas sepintas, gemersik daunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega, ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu? Wah, dahsyat sekali puisi ini. Ditulis pada tahun 1972, ya. Nah, itu teman-teman sahabat rumah puisi Taufik Ismail, saya juga mau memperlihatkan salah satu meja yang dimana meja itu pernah menjadi tempat saya menghasilkan novel saya, ya, yaitu novel Rinai Kabut Singgalang. Nah, ini di sini meja yang pernah saya tempati ketika saya menulis novel Rinai Kabut Singgalang. Kenapa Rinai Kabut Singgalang? Karena memang rumah puisi Taufik Ismail berada di kaki Gunung Singgalang dan juga Gunung Merapi. Dan pada hari-hari tertentu rumah puisi datangi kabut yang sangat tebal, dan kabut itu menjadi inspirasi bagi saya ketika menulis novel Rinai Kabut Singgalang. Baik, sahabat, begitu tentang suasana di rumah puisi Taufik Ismail, ya. Nah, ini ruangan pribadi Pak Taufik Ismail, ya. Saya tidak masuk ke dalam karena privat. Saya hanya di sini saja untuk memperkenalkan kepada sahabat-sahabat subscriber channel saya untuk melihat bagaimana keindahan rumah puisi.
Baik sahabat, itu saja kunjungan singkat saya ke rumah puisi Taufik Ismail di Ai Ange, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan di lain waktu kita akan berkunjung lagi ke sana untuk momen-momen vlog berikutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.